ilmu ini menjadi jalan dibukakannya selebar-lebarnya pintu rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita dan menjadi suri tauladan kita dalam menggapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Bapak Ibu hadirin anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo pengaosan dalu menika kita buka kalian waosan suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ilmu yang manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu biniyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin shalihah wa ila jami'i man fataha hadzal masjid Ibu Warno wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca malam hari ini babul Jum'ah, bab yang menerangkan tentang sholat Jumat. Hadis pertama dari bab ini an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadi mimbarihi. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwasanya keduanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau berada di tiang mimbarnya. Ketika beliau berada di tiang mimbar ini, beliau menyampaikan suatu hadis yang berbunyi layan tahiyanna aqwamun an wadaihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah berhenti suatu kaum dari meninggalkan sholat Jumat. Ini peringatan dari Rasulullah kepada orang-orang yang sering meninggalkan sholat Jumat. Beliau menggunakan kata-kata hendaklah, menunjukkan makna perintah, penekanan. Seharusnya orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu berhenti dari meninggalkan sholat Jumat. Jangan kalian teruskan kamu meninggalkan sholat Jumat itu. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, aulayahtimannallahu, atau Allah pasti akan mengunci. Jadi ada dua kata tegas di situ. Atau Allah pasti akan mengunci ala qulubihim, hati-hati mereka, summa la yakununna minal ghafilin, kemudian mereka itu akan menjadi orang-orang yang lupa.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan peringatan kepada orang-orang Islam, laki-laki merdeka yang sudah baligh dan berakal. Karena kewajiban orang untuk melaksanakan sholat Jumat itu adalah yang pertama laki-laki Islam, yang kedua laki-laki. Orang perempuan tidak wajib mengikuti sholat Jumat, tetapi apabila orang perempuan itu ikut sholat Jumat, maka dia tidak lagi wajib melaksanakan sholat zuhur. Jadi orang perempuan berangkat sholat Jumatnya itu sunnah, tapi sholat Jumatnya ketika dia mengikuti sholat Jumat itu hukumnya tetap wajib. Jadi niatnya sama dengan orang laki-laki, saya berniat sholat Jumat untuk memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ganti dari sholat zuhur. Tapi apabila orang perempuan itu tidak mengikuti sholat Jumat, tidak menghadiri sholat Jumat, itu tidak berdosa. Karena kewajiban mengikuti sholat Jumat itu bagi orang-orang Islam laki-laki yang berakal, yang baligh. Nah, kalau ada orang laki-laki tidak sholat Jumat, bisa jadi dia ini adalah orang laki-laki yang tidak berakal, alias gila, atau laki-laki yang belum baligh, ya, masih anak kecil, atau orang laki-laki itu sedang bepergian atau musafir. Karena orang yang bepergian musafir itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, meskipun para ulama menjelaskan orang yang bepergian itu dianjurkan untuk tidak pada hari Jumat berangkatnya. Kalau berangkatnya pada hari Jumat, maka dia tetap dikenakan kewajiban mengikuti sholat Jumat. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Atau karena sakit juga tidak diwajibkan untuk mengikuti sholat Jumat. Maka Rasulullah mengingatkan kepada orang-orang yang sudah kena kewajiban melaksanakan sholat Jumat itu agar tidak meninggalkan sholat Jumat. Bagi yang pernah meninggalkan sholat Jumat, hendaknya dia menghentikan kebiasaan tidak mengikuti sholat Jumat itu. Dan dilanjutkan oleh Rasulullah, kalau dia tidak menghentikan kebiasaannya untuk tidak mengikuti sholat Jumat, jadi cek pancet, gak gelem nekani sholat Jumat, padahal dia merupakan orang yang wajib mengikuti sholat Jumat, maka kata Rasulullah, dia diancam oleh Allah, hatinya akan dikunci oleh Allah. La yahtimannallahu ala qulubihim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan kelompok manusia itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, dan kelompok orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kelompok yang kedua adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Adalah kelompok orang-orang kafir, orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini kalau di dalam ayat tersebut
innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum la yu'minun. Terus apa? Khatamallahu ala qulubihim. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang kafir yang tidak ada gunanya apakah dia itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan. Orang-orang kafir ini, golongan orang-orang kafir ini tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah mengunci hati-hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Di telinga mereka, kemudian di mata mereka itu ada tutup, ada penghalang yang menghalangi antara dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian hadis ini menyebutkan orang-orang yang tidak mengikuti sholat Jumat, kalau dia tidak menghentikan kebiasaan ini, kembali dia bertobat kepada Allah, kemudian dia mengikuti sholat Jumat, maka dikhawatirkan hatinya itu akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah mengunci hati-hatinya orang kafir. Kalau hati sudah dikunci, maka sudah tidak ada lagi gunanya, manfaatnya dia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, tidak akan berpengaruh, tidak ada pengaruhnya sama sekali, tetap nggak beriman, tetap nggak percaya. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ketika mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, kemudian hati kita ini menerima, bahkan kemudian kita meyakini nasihat-nasihat kebaikan itu, dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu pertanda bahwa hati kita ini masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tapi kalau kita misalnya mendengarkan suatu nasihat-nasihat kebaikan, mendengarkan peringatan-peringatan dari orang yang memberi peringatan kepada kita, tetapi tidak berdampak sama sekali, dikandani sing ngandani sampai muru-muru. Wong Jawa ngarani sampai muru. Saking banyaknya, saking seringnya dia diingatkan tetapi tidak memberikan pengaruh sama sekali. Bahasane wong Jawa pancet blejet. Pancet blejet. Apa pancet blejet itu? Ya, tetap sama. Dia diberi peringatan atau tidak diberi peringatan itu sama saja, podo ae. Nggak ada bedanya sama sekali. Hati-hati kalau orang yang seperti itu, jangan-jangan hatinya ini sudah dikunci, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari hati yang dikunci itu seperti itu. Jadi dituturi gak mempan. Wong Jawa ngarani saking gak mempani dituturi iku sampai diibaratno arek iki nek dipepe gak garing, nek diumbah gak teles. Dipepe gak garing, diumbah gak teles. Dipepe kok gak garing, dikeringkan, dijemur gak kering, tapi dicuci juga tidak basah. Iku jenenge hatinya sudah terkunci. Sopo ae sing ngandani, sak pirang-pirang sing ngandani, tapi tetap nggak ada satupun yang dia dengarkan, nggak ada satupun yang dapat mengubah perilakunya yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah. Summa la yakununna minal ghafilin.
Setelah hatinya orang itu dikunci oleh Allah, maka kemudian orang itu dijadikan orang-orang yang lupa bahwa hidup di dunia ini adalah untuk mengumpulkan bekal kehidupan di akhirat. Dia gunakan, dia habiskan waktu hidup di dunia ini hanya untuk menuruti kesenangan hawa nafsunya. Wis dilalekno karo Gusti Allah, dilalekno nek kapan urip iki tujuannya kanggo golek sangu kebaikan, sedangkan dia menghabiskan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu hanya untuk nuruti kesenangan hawa nafsunya. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita ini diberikan hidayah oleh Allah, agar hati kita ini dibuka selebar-lebarnya oleh Allah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab yang lain disebutkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang bunyinya begini, sabda Rasulullah: man taraka salasa juma'in tahawunan biha toba Allahu ala qalbi. Itu ada hadis lain yang berbunyi seperti ini, hampir sama dengan yang tadi itu. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat, 3 kali sholat Jumat, para ulama menjelaskan ada yang berpendapat 3 kali sholat Jumat ini secara berturut-turut, tapi di dalam hadisnya ini tidak disebutkan apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Maka ada yang berpendapat para ulama ini, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat itu 3 kali secara berturut-turut. Tapi ada yang berpendapat barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali meskipun tidak berturut-turut, terserah awake dhewe melok sing ndi. Tapi meninggalkan sholat Jumatnya ini tahawunan. Tahawunan itu karena meremehkan kewajiban sholat Jumat. Karena meremehkan, jadi sholat Jumat engko ae, sing penting nyambut gawe. Hati-hati, sholat Jumat jangi ae nek wis tuwek. Ya sing penting saiki nyambut gawe dhisik. Ya sing penting saiki nyambut gawe dhisik. Nglumpukno dhuwit dhisik. Engko nek wis duwike akeh baru melok sholat Jumat. Gurung sampai iso melok sholat Jumat, duwike yo gak nglumpuk-nglumpuk, wonge wis mati ndisiki. Terus ya apa terusane ini? Orang itu kadang-kadang angan-angannya kan seperti itu. Kenapa kamu tidak sholat Jumat? Nanti dululah. Saya ini kan masih muda, nanti kalau sudah tua, sekarang yang masih muda, kerja dulu mengumpulkan uang yang banyak. Ternyata ya tidak sampai usia tua, uangnya juga belum terkumpul banyak, dia sudah meninggal lebih dulu. Kalau sudah seperti ini, apa yang dia angan-angan ya tidak akan terwujud. Maka Allah akan toba Allahu ala qalbihi, Allah akan menutup, mengunci hatinya. Jadi sama dengan tadi itu. Hanya di sini disebutkan 3 kali berturut-turut. 1 kali masih ditoleransi. Ya, biasanya orang melanggar kan begitu. 1 kali dimaafkan. Ya, diberi peringatan tapi dimaafkan. 2 kali masih dimaafkan. Tapi kalau sudah yang ketiga kalinya, biasanya sudah tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu.
maka hatinya akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan man taraka salasa jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat tanpa ada udzur, kalau yang tadi karena meremehkan kewajiban sholat Jumat, kalau yang ini meninggalkan sholat Jumatnya ini tanpa ada udzur. Udzur itu alasan yang dibenarkan. Tadi diantara alasan yang dibenarkan untuk tidak menghadiri sholat Jumat itu yang pertama adalah musafir, yang kedua orang yang sakit, yang ketiga orang yang takut terhadap dirinya atau terhadap harta bendanya atau terhadap kehormatannya. Ya, misalnya dia ini sedang terancam nyawanya, dia tidak berani keluar rumah. Kalau dia berani keluar rumah, maka pasti akan ada yang membunuhnya. Misalnya seperti itu. Dia tidak sakit, dia bukan orang musafir, tapi dia dalam kondisi yang membahayakan dirinya atau membahayakan keluarganya atau membahayakan harta bendanya, maka diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pahami kembali sholat Jumat yang lebih luas lagi, bahwa sholat Jumat ini adalah satu-satunya sholat fardu, sholat wajib yang harus dikerjakan dengan berjamaah, dan itu disepakati oleh para ulama. Halo? Sholat 5 waktu itu termasuk sholat wajib. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu termasuk sholat wajib. Tapi mengerjakan dengan sholat jamaahnya ini para ulama berbeda pendapat, dan yang paling masyhur, yang paling populer bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib dikerjakan dengan berjamaah, boleh dikerjakan dengan sendiri. Meskipun berjamaah itu tentu pahalanya lebih utama, lebih besar. Tapi sholat Jumat, kewajiban sholat Jumat itu semua ulama sepakat bahwa kewajiban sholat Jumat itu wajib dikerjakan dengan berjamaah. Itu tidak ada sholat Jumat sendiri, itu tidak ada. Sama lapo gak Jumatan gak ketok. Lu aku Jumatan. Lu ndi wong nduk masjid gak ketok, aku Jumatan nduk omah. Wenake ngarang-ngarang dewi, ngarang-ngarang hukum dewi. Nggak boleh. Sholat Jumat itu wajib di masjid dan wajib berjamaah. Kalau sholat 5 waktu berjamaahnya boleh di rumah, berjamaahnya boleh di musola, bahkan berjamaahnya boleh dimanapun. Di lapangan juga boleh berjamaah sholat 5 waktu itu. Tapi sholat Jumat ini memiliki keistimewaan tersendiri, bahwa sholat Jumat itu wajib dikerjakan berjamaah, dan berjamaahnya wajib di masjid. Wajib di masjid. Makanya dulu Mas Arif saya tanya, ini dipakai sholat Jumat Mas Arif ada mimbarnya? Nggih. Lah ini kan musola sudah diganti, bukan lagi musola, tapi ini sudah dialihkan fungsinya menjadi masjid. Ya, kalau ini masih musola nggak boleh sholat Jumat. Kalau ini masih musola nggak boleh sholat Jumat. Sholat Jumat wajib di masjid. Yang kedua, sholat Jumat itu dikerjakan pada hari Jumat saja. Nggak boleh sholat Jumat itu selain hari Jumat, nggak boleh. Sabtu kok sholat Jumat, Rebu sholat Jumat, kepingin sholat Jumat, ya ngenteni hari Jumat, nunggu hari Jumat. Dan hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Hari Jumat ini adalah
hari yang paling utama, hari yang paling baik di antara hari-hari dalam satu minggu itu. Kebaikan, keutamaan hari Jumat itu disebutkan di dalam hadis yang sangat panjang, di mana di situ disebutkan fihi. Jadi khairu yaumin tola'at fihi asyamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Khuliqa Adam fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat itu diciptakan Nabi Adam. Wa fihi dakhalal jannah. Dan pada hari Jumat itu Nabi Adam masuk surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan meremehkan, jangan sekali-kali meremehkan hari Jumat. Hadis yang sudah kita baca akan menyebabkan hati kita dikunci oleh Allah. Kalau sudah dikunci oleh Allah, maka tidak mampu menerima hidayah, tidak mampu menerima nasihat-nasihat kebaikan. Kalau sudah seperti itu, tempatnya di mana? Halo, di neraka. Tapi bagi orang yang beriman, dia meyakini kemuliaan hari Jumat, dia memanfaatkan keutamaan hari Jumat, maka bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Adam dulu dimasukkan di surganya Allah juga pada hari Jumat. Jadi hati-hati dengan hari Jumat. Bisa jadi dengan hari Jumat itu kita dimasukkan surga oleh Allah karena kita mampu memahami dan mengamalkan keutamaan-keutamaan hari Jumat. Dan bisa jadi karena hari Jumat itu seseorang dimasukkan ke nerakanya Allah karena dia bermain-main dengan kewajiban atau ibadah yang diwajibkan pada hari Jumat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin panjenengan pernah mendengar orang yang mati hari Jumat itu kan sangat dirindukan ya. Orang yang mati hari Jumat itu sangat dirindukan. Mungkin selama ini kita belum mengetahui hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mati pada hari Jumat. Padahal kita sudah sering mendengarkan cerita-cerita alangkah nikmatnya jika seseorang itu bisa meninggal pada hari Jumat. Beberapa hadis menyebutkan orang yang meninggal hari Jumat itu akan dijaga oleh Allah dari siksa kubur, akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang yang meninggal hari Jumat itu mendapatkan pahala seperti matinya orang syahid. Dalam hadis yang lain disebutkan matinya orang Islam, orang mukmin pada hari Jumat itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Insyaallah kita berdoa semuanya, mudah-mudahan kita nanti dimatikan oleh Allah pada hari Jumat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diselamatkan dari azab kubur itu sesuatu yang sangat besar, hadiah yang sangat besar. Wala taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat itu nanti tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi terjadinya hari kiamat nanti itu pada hari Jumat. Hari Jumat dipilih oleh Allah untuk berbagai peristiwa, ya, berbagai kejadian yang menunjukkan keutamaan yang besar
hari Jumat ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hari Jumat itu atau pada hari Jumat itu juga ada, jadi fihi sa'atun mustajabatun. Pada hari Jumat itu juga ada satu saat, ada waktu-waktu yang mustajabah. Doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu kadang-kadang mengistimewakan satu tempat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Seperti Allah mengutamakan, mengistimewakan Masjidil Haram dibanding dengan masjid-masjid yang lain. Allah mengistimewakan hambanya yang satu dibanding dengan yang lain. Seperti Allah mengistimewakan kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW dibanding dengan yang lainnya. Maka Allah juga mengistimewakan waktu-waktu tertentu dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Salah satunya adalah waktu pada hari Jumat. Itu ada satu waktu yang mustajabah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu yang mustajabah itu ada dua pendapat. Dua-duanya nanti kita amalkan. Yang pertama adalah waktu ketika khotib itu orang yang berkhutbah pada waktu sholat Jumat, ketika duduk di kursi setelah khutbah yang pertama sebelum khutbah yang kedua. Itu adalah waktu-waktu yang mustajabah menurut satu pendapat. Jadi setelah khutbah pertama, khotib kemudian duduknya ini adalah duduk sebentar, maka saat-saat itulah waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa. Pendapat yang kedua, waktu-waktu yang mustajabah pada hari Jumat itu adalah waktu setelah sholat asar menjelang maghrib. Ini sampean amalkan. Saman perhatikan betul, hari Jumat setelah sholat asar menjelang maghrib, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ini adalah doanya mustajabah untuk anak-anaknya. Orang tua terutama ibu itu doanya mustajabah untuk anak-anaknya. Kalau seandainya ibu yang ingin mendoakan anak-anaknya, doa darinya sudah mustajabah, apalagi dilakukan pada waktu-waktu yang mustajabah, maka akan lebih mustajabah. Waktunya mustajabah, yang berdoa juga mustajabah. Didongakno pas dino Jumat, ya, menjelang maghrib, wudu, kemudian masuk ke kamar, mencari tempat yang suci, duduk dan berdoa kepada Allah. Silahkan doa yang menjadi hajat panjenengan kepada Allah, sampaikan pada waktu-waktu yang mustajabah itu. Ini tidak ada waktu-waktu seperti ini selain pada hari Jumat. Inilah keutamaan hari Jumat. Dan kewajiban sholat Jumat tadi itu yang berbeda dengan kewajiban sholat 5 waktu tadi itu. Ini disebutkan secara khusus oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Ini surat Al-Jum'ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'
dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, yaitu sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah mengerjakan sholat Jumat. Karena sholat itu maknanya adalah zikir, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Karena pada waktu ayat ini diturunkan, ini masyarakat rata-rata pekerjaannya adalah berdagang, jual beli. Kalau ya ini jangan dipahami bahwa yang dimaksudkan di sini adalah hanya meninggalkan jual beli, yang lain kan tidak dilarang. Ini berarti belum bisa memahami dalil ya secara benar. Yang dimaksudkan di sini adalah meninggalkan segala pekerjaan, segala aktivitas yang sedang dikerjakan, apapun aktivitas itu. Guru yang sedang mengajar, tinggalkan mengajarnya. Petani yang sedang ke sawah, tinggalkan ya berladangnya. Pedagang yang sedang di pasar, tinggalkan dagangannya. Ya, karyawan yang sedang bekerja di pabrik, tinggalkan, berhentilah dari pekerjaannya untuk mengerjakan sholat Jumat. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Mudah-mudahan dengan muqaddimah tentang bab sholat Jumat ini kita memiliki pemahaman, memiliki ilmu yang betul-betul dapat kita amalkan dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nanti pertanyaannya pertemuan yang akan datang, karena ini baru muqaddimah, jadi untuk menerangkan keutamaan hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.